para pengunjung yang masih berada di luar untuk segera lokasi haul dan mengisi segera lokasi haul dan mengisi temasil dan Pangeran Syarif Hamid Ahmad Asgab wa usulihi wa furu'ihi anna Allah yu'alidu 'alida wal jannah wa yu'idu 'alana wa 'ala ulumihim wa nafahatihim fi al-aqsar wal din wa awadikum wa ghadfir amman wa jalla dhalika bidalika an-nar wa fakaka lahum an-nar wa najada lahum an-nar wa 'idha an-nar wa salamun an-nar wa hijab an-nar Allahumma warhamhum اللهم اغفر لهم وارحمهم وعاف عنهم اللهم ارحمهم وعافهم وجنة مأواهم وجرهم روض الجنان ولا تجعل قبورهم قبرا نيرا بدونك وارحم الراحمين اللهم مغفرتك وسوء ذنوبنا ورجاء عملنا بفضل سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan ayahanda kami Syed Abdul Wahab bin Syed Toha bin Syed Hamid Asgab. Kami tidak bisa menyebutkan nama antum semua, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada antum sekalian. Seperti yang diketahui, ratusan jumlah habaib dan sarifah berkumpul di tempat kita. Jadi tidak mungkin kami menyebutkan satu persatu nama habaib di tempat kami ini. Yang kami muliakan dan kami banggakan serta kita cintai semua, Kiai Haji Asmuni, yang lebih dikenal oleh kita sekalian adalah Abah Guru Danau. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau yang jauh-jauh datang dari sana, dari Banjar, khusus menemui kita semua. Walaupun kondisinya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Semoga kehadiran beliau di tempat ini menambahkan rahmat kepada kita semua. Ya. Dan juga kita doakan kepada beliau agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diangkat segala penyakit beliau, disehatkan beliau, sehingga kita semua senantiasa mendapatkan curahan ilmu dari beliau. Yang kami muliakan para pejabat di lingkup Kabupaten Pasir, Bapak Bupati Pasir hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Kapolres, Bapak Kepala Kejaksaan, Ketua PBNU Kabupaten Pasir, Ketua Ansor, Banser, Pemuda Pancasila, Gepak, dan yang lainnya.
yang kami hormati dan muliakan bapak-bapak, para ustadz, para ulama, yang kami hormati dan kami muliakan bapak, ibu, saudara sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga kehadiran kita di tempat ini dalam rangka melaksanakan peringatan yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak menyelamatkan kita di hari kiamat nanti. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Semoga kita yang berhadir di tempat ini dicatat sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak, ibu, saudara sekalian, kami selaku ketua keluarga besar kerukunan Syarif Hamid bin Ahmad Assegaf dan Aji Nyese Panembahan Sultan Sulaiman Pasir Belengkong ini mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian yang berkenan hadir di tempat kami ini. Insya Allah kehadiran Bapak oleh Habib Abu Bakar tadi. Kemudian lanjutnya adalah pembacaan, kita menginjak kepada acara maulid, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Jarkasi. Beliau ini adalah pimpinan pondok pesantren Mahligai Al-Quran Longkali. Kemudian pembacaan manakib yang akan dibacakan oleh adik kami Reza bin Andi Robik Assegaf. Kemudian dilanjutkan tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Qaf. Kemudian dilanjutkan oleh Tuan Guru kita Abah Guru Danau dan ditutup dengan doa. Itulah rangkaian kita pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, maka kami mintakan kepada Al-Ustadz Muhammad Jarkasi, pimpinan Mahligai Al-Quran Pancasila, untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها
إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan juga kita yang berhadir di tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaat dari Al-Quran. Selanjutnya acara pembacaan manakib Pangeran atau As-Sayyid Hamid bin Ahmad As-Sagab akan disampaikan oleh adik kami Habib Reza bin Andi Rafiq As-Sagaf. Kepada Habib Reza kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus haul Pangeran Syarif Hamid bin Ahmad Assegaf yang ke-148. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Manakib Pangeran Syarif Hamid bin Ahmad bin Hamid bin Umar bin Sagaf bin Muhammad bin Umar Assegaf. Pangeran Syarif Hamid bin Ahmad Assegaf dilahirkan di Kampung Kauman, Semarang, Jawa Tengah. Sejak kecil beliau dididik ayahandanya dalam hal agama di lingkungan keluarga, dan karena kemampuannya, pendidikannya dilanjut ke beberapa negara Arab seperti Mesir, Turki, Saudi Arabia dalam hal akidah, syariat, tasawuf, akhlak serta bahasa Arab. Setelah selesai menjalankan pendidikan beliau kembali ke Semarang untuk membantu ayahanda. Beliau berusaha dan berdagang sambil mengajarkan ilmu yang sudah dimiliki beliau dalam menyebarkan luaskan agama Islam. Karena ayahanda beliau meninggal dunia tidak beberapa lama setelah beliau kembali, maka sebagai seorang anak beliau berusaha melanjutkan perniagaan orang tuanya sampai ke negara Singapura. Pada saat itu yang diurus oleh saudara sepupunya. Beberapa tahun kemudian beliau kembali ke Semarang atas panggilan paman beliau yang bernama Pangeran Syarif Toha Alaidrus yang pada saat itu menjadi menteri pertama di Kesultanan Pasir. Beliau datang ke Pasir sekitar tahun 1826 Masehi. Paman beliau Pangeran Syarif Toha Alaidrus diminta kesediaannya untuk membantu sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dikuasainya dari hasil pendidikan yang diperoleh selama belajar di luar sana, sehingga tugas pemerintahan
pada umumnya dan tugas keagamaan pada khususnya di Kerajaan Pasir dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan harapan paman beliau, maka beliau dihadapkan pada dua pilihan alternatif yang sama penting dan beratnya, yaitu menjadi seorang pengusaha sebagai pemegang waris dari ayahandanya atau menjadi penyiar agama. Hasil pendidikannya yang diperoleh untuk memenuhi harapan paman beliau. Dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau jatuh pada alternatif kedua, yaitu memenuhi harapan paman beliau untuk membantu menyebarluaskan agama Islam di Kerajaan Pasir Blengkong. Oleh paman beliau dikawinkanlah dengan Syarifah Andi Muznah, yaitu salah satu dua bersaudara putri dari paman beliau. Dari perkawinan itu beliau dianugerahi 8 orang anak, yaitu 7 orang laki-laki dan 1 anak perempuan. Setelah paman Pangeran Syarif Hamid, pemerintahan Kesultanan Pasir di bawah pimpinan Sultan Adam Alamsyah dari tahun 1844 sampai dengan 1854 Masehi. 3. Pemerintahan Kesultanan Pasir di bawah pimpinan Sultan Mahmud Sepuh II Alamsyah pada tahun 1800 bin Ja'far al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan takunu likulli usrin yusra likulli saqamin shifaa wa ala ali Hamid bin Ahmad Assegaf. Kiai Haji Asmuni atau yang lebih terkenal dengan Guru Dano. Kita doakan beliau berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Arif Billah Pangeran Syarif Hamid bin Ahmad Assegaf, mudah bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita. Hormat namun kedua, Ahmad Assegaf, kita akan membahas dua dari beberapa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Yang pertama, kita akan membahas kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau berintisab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau bersambung dengan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara autentik, sahih. Beliau bernasabkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berintisab kepada Nabi Muhammad sallallahu. Janganlah kita hanya bermodalkan kira-kira, hanya bermodalkan mimpi, hanya bermodalkan keyakinan, kemudian kita mengikrarkan diri kita menjadi salah satu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu sibuk mencari nasab. Jalur A ditolak oleh Robito Al-Alawiyah, jalur B ditolak oleh Robito Al-Alawiyah, jalur C ditolak oleh Robito Al-Alawiyah, jalur D ditolak oleh Robito Al-Alawiyah. Mungkin lama kelamaan kita bisa menipu Robito Al-Alawiyah, tapi bisakah kita menipu Allah Subhanahu wa taala? Bisakah kita membohongi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man intasaba min ghairi ab fa huwa mal'unun." Barang siapa
dalam keadaan mati durhaka, dalam keadaan mati durhaka. Tapi dia membenci salah satu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya dusta. Tangga pertama untuk mencapai kewalian, tangga utama untuk mencapai derajat wali, yaitu cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita dianggap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggak ada kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengakui nabi-nabinya, mereka mengakui kitab-kitabnya. Akan tetapi ketika mereka tidak cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicoret oleh Allah Subhanahu wa taala dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kita cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu cinta kepada seluruh ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga serangkai ini tidak bisa dipisahkan. Siapapun yang mengaku cinta kepada Allah, maka wajib hukumnya cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengaku cinta terhadap Nabi Muhammad, maka wajib hukumnya cinta kepada seluruh ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau anna rajulan sufuna walau anna rajulan sufunun bainar rukni wal maqam fa shalla wa shoma thumma mata fa huwa mubghidun li ali Muhammad illa adkhalahu Allahu nar. Ada orang antara maqam Ibrahim, ada orang antara Hijr Ismail dan maqam Ibrahim. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya cuma berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya hanya ibadah kepada Allah, salat sunnah, puasa sunnah. Akan tetapi di dalam hatinya ada salah satu kebencian kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa adkhalahu Allahu nar. Pasti dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapapun yang ada kebencian kepada salah satu ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berarti benci terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ada kebencian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
berarti dia benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun wali-wali yang diangkat oleh Allah. Tidak ada satupun wali-wali yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali mereka sempurna dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai secara tulus semua ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita dengar kisah Ye Hasan Genggong? Beliau seorang aulia, beliau seorang wali yang terkenal. Beliau saking muhibbinya, saking cintanya kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baunya ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menciumnya. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang sempurna dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai seluruh anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti derajatnya bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang wali yang besar, seorang aulia yang luar biasa, bagaimana akhlaknya beliau kepada seluruh ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya, ta'zimnya beliau kepada seluruh anak cucu Nabi Muhammad SAW walaupun masih kecil. Bagaimana guru sekumpul, saya mendengarkan cerita guru sekumpul langsung dari orang yang mengalaminya. Apa mengalaminya? Yakni langsung dari orangnya, narasumber, betul betul. Bukan kata-katanya. Dulu ada teman saya biasa ngantarkan Kiai Marzuki Handil. Insya Allah semuanya tahu Kiai Marzuki Handil. Beliau termasuk pamannya guru sekumpul. Yang mengantarkan ini namanya Haji Asnawi, sudah meninggal orangnya. Ketika sampai di guru sekumpul, di situ ada beberapa jumlah habaib. Maka guru sekumpul menghidangkan makanan yang luar biasa, yang membuat heran, yang luar biasa. Yang tadi, semoga tahun-tahun akan datang kita tetap Allah Ta'ala fi kitabil mubin wa huwa asrufan bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawrakat abil khusus kepada keluarga besar al-manu sahibul karamah, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wa imami kulli maujud wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita pasrahkan kepada seorang putra gunung Sahara yang selalu membuatnya kebahagiaan dunia sampai kepada alam yang baka, Sayyidil Mustafa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah dengan berkat anak cucu daripada Rasulullah, ulun bisa berhadir di sini. Baru 4 tahun baru bisa berdakwah menjauh ke sini. Abah guru dapat musibah, itu gugur mobil waktu itu. Nah, jadi pas kebetulan Covid, lalu kada ke mana-mana. Tapi setiap malam berdakwah aja. Berdakwah aja tiap malam, cuma nang rupa-rupa ke Tanjung. Ada aja di Pontianak. Ke mana gitu? Ke Bulungan sama Rindu. Orang sana rindu lang guru aja sama rindu kan. Nah, mana lagi itu? Nah, sampit Pangkalambun hudang, sampit Pangkalambun hidup sampit hutang betimbun. Para hadirin yang berbahagia, ulun ini kasini sudah 42 tahun, masih jalan setapak, sudah ulun ziarah kasini. Siapa membawa almarhum Habib Hanafi
Kemudian Habib Muhammad, itu nama membawa biasa ke sini tuh. Jadi alhamdulillah sudah merasa berkahnya para habaib. Di waktu ulun garing tadi ulun ini bisi bupati Pak 38 ikong. Beisi gubernur 11 ikong. Aku garing kadeda nama nelponnya. Dada. Merasa Habib yang ya Allah Jogja, Habib Umar Tempel, saudara Semarang, Jakarta, sudahnya Habib di sini. Ada nama nangis datang, mudah-mudahan Abah panjang umur. Daripada baiknya hatinya cucu Rasulullah. Makanya tadi pembicara pertama yang bicarakan Ahlul Bait Nabi. Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 3 macam kita kada nuruti. Pertama keturunan. Ikam keturunan apa? Alkohol. Banyak di nama Habib Tuhan Sekong berdua bang. Hidupnya miskin kita. Dikutuk oleh Rasul. Ada nang bapada dari Bunduso. Aku lawas di Bunduso mengaji bahari. Ada datang dari pada Purwokerto. Aku lawas, aku salihting lah Habib di Pekalongan. Salihting mengaji kami. Nah jadi semua tuh apa namanya bohong. Jadi mudah-mudahan ada di sini ada kita. Kada alkohol aluminium. Mudah-mudahan tersinggung. Namanya ampih pipa. Keturunan Nabi Muhammad itu kada kawa diselip. Tak kawa. Ambetulang sudah ada ciri-cirinya dah. Ada. Ikam kali ada keturunan cuma keturunan betang. Sakaturunan betang aja. Bemudal Habib. Moha aja lain. Ulang Habib tuh bungas. Cantik ikam. Ada gampangan. Bujur hitam tapi matanya landap. Itu Habib pasti ada cirinya. Ipahnya kah? Allah yang lainnya tuh. Nah, makanya kada boleh kita berbini ipah tuh jangan. Itu laksana amas lawan tembaga. Ramai apa nih? Para hadirin yang berbahagia. Nomor 1 keturunan. Nomor 2 nang kada kau diturut Habib tuh sidin banyak bini anaknya Habib pulang. Sin kawin anaknya Habib pulang, ipah pulang coba guru kawin. Anaknya tabib. Jadi kada usah dimasalahkan. Aku ini mulai bahari diandak Tuhan tuh kada mau kena Habib pergaulan. Sejak aku lahir tuh ujar roh umaku diandak di talam. Namaku Muhammad Jarkasi. Jadi ujar Habib Salim itu orangnya majuzub. Majuzub tuh kebanyakan amal batin daripada zahirnya. Jadi ibarat pesawat tuh singin sebelah. Jadi siapa nama cucu sidin? Ujar orang rumah wajar kasih. Jangan sikina jadi macam-macam. Baik semuanya aja. Alhamdulillah. Jadi kemudian pulang 89%. Aku introspeksi secara mendetil. Itu pengarang kitab tuh habaib. Jadi kalau ikam antil habaib berarti antil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu cucunya Rasul. Kalau ikam kata-kata tujuh nah habaib, ikam jangan bermadzhab Syafi'i, bermadzhab Jumhari. Imam Syafi'i itu Ahlul Bait Rasulullah. Siapa lagi itu? Si Abdul Qadir Jailani. Itu Ahlul Bait Rasulullah. Apalagi si Abdul Qadir itu 2. Abah Sidin dari Hasan, Umma dari Husain. 2 daripada keturunan Rasulullah. Jadi guru danau ini sudah 42 tahun ke sini sudah. Alhamdulillah. Sejak orang Maluku beritahu lawan Bubuhan Banjar deh.
Di sini ada permata, kita sayangi bujur-bujur. Alhamdulillah. Mudahan tahun kaina kena banyak paling orang lain. Para hadirin yang berbahagia, habis saya itu udah. Jawab. Aku mengisahkan itu Habib Abu Bakar As-Sagaf dari Gresik. Tuh ada kopi kitabnya Tajul Aras kan. Di sana sebutkan Abu Bakar As-Sagaf. Abu Bakar As-Sagaf ini khalwatnya beberapa puluh tahun. Tidak mau keluar. Suatu hari keluar. Mati pejabat kada keluar, mati orang alim, mati Pak Kiai kada keluar. Ada seorang pedagang kecil meninggal, keluar, datanglah Rasulullah. Kemana? Pak khalwatan Abu Bakar. Abu Bakar. Pun ya Rasul apa? Sembayangkan orang, talkinkan orang itu. Gigir orang Gresik. Orang kada bisa keluar kemana-mana. Turun. Habib Abu Bakarnya pun kada mengetahui apa kelebihan orang dagang yang kecil ini. Anggaplah dagang pintol. Kecil pada pintol tu apa lagi? Lagi aku bisi. Meninggal tadi. Sumbayang kecil. Dikiausin nombini. Apa karamatnya? Laki ikam ni namulah aku disuruh Nabi hadir mentalkinkan menyebayangkan. Amalan nang apa ikam ini? Kadada, wahai Habib kadada. Cuma amalan kami bila berhujung 3.000 rupiah, 1.000 untuk dimakan, 1.000 yang muda, 1.000 untuk syarifah nang tuha-tuha. Bayangkan ikam. Jadi nang kisahnya jadi guru sakompol tu bujur ikam minta. Kenapa? Guru tu jikalau kata guru sekumpul menjelaskan banyak kali tahu bilang Habib ini. Aku lang guru sekumpul tu mengaji sampai wafat kada berlebihan. Tahun 77 aku tamat Darussalam, menyambung ke mana ke dalam pagar setahun. Tolak ke Jawa pulang mengaji, tetap mengaji guru sekumpul. Sampai sini wafat aku mengaji. Nang lainnya jadi ustadz beritaan. Jadi gihir gayung rusak. Guru. Jadi macam-macam tuh. Aku kada. Mengaji aja, mengaji. Ahad tulak mengaji. Oh guru di mana? Pian rida aku duduk guru. Sampai ridai di mana? Tuh di sini buah mangga tuh. Buah mangga tuh lagi. Lalu sini wafat tuh orang ketahuan aku. Bila aku hendak masuk diusir diusir oleh Satpol PP dan polisi, tidak boleh masuk ya. Ayo aja pada ada masuk ha. Melihat Haji Ahmad kemarin Kang Sidin. Guru sini sini guru. Lo mau nak anu polisi siapa aja? Itu jurang guru Denau. Dindong aja minta maaf lah, minta maaf. Ayo sameh mawon podo-podo Gue nggak tahu gurunya ini kan bisa bersurban ngajar Habib tadi samitir gini singgang pulang tuh tuan gurunya banyak pikiran. Apa jadi orang nggak ada kenal guru Danau di Sokombol tuh sudah wafat ya membujung jasad guru tuh membujung sidin. Nangis aku tuh guru ya di luar berapa juta sudah orang berzikir sudah. Belum masuk ke kubur berapa juta sudah berzikir. Masya Allah. Jadi Ujah Haji Ahmad yang sampai ke kubur Jamal apa sababah abah yang dia. Ayo hanya insya Allah. Kan jadi orang banyak kali itu guru danau ini kan dia bisa beraksi. Kan orang kan harus bersurban hijau. Ano jaga bahasa kasarnya itu ya berjalan betunduk lah. Kenapa mun bebisu sih? Awas barang tiruan. Para hadirin yang berbahagia. Syekh Abdul Qadir Jilani itu Taikatul Hasan dan Husain. Sidin apabila kedatangan ahlu bait Nabi pinandu
Kalau di sini Hasan Jinggong itu mencium bau harum. Pernah orang hendak naik haji bailang lawan Hasan Jinggong. Setelah hendak bailang tadi, Masya Allah, sekalinya sopirnya tuh Habib kada mau naik. Ujar murid Hasan Jinggong, kami ini menyapakan mudah tadi perintah esok orang gede pacang datang ke sini. Ujar Habib aja Hasan Jinggong, turunnya kan. Kada mau juga Habibnya tuh. Hasan Jinggong langsung turun. Sini Bib. Ya Allah, jangan dipadahkan Habib pun sopir. Ada kau aja Jinggong, aku mencium baunya. Mencium bau semerbak itu. Kan kawal mereka dibija-bijakan kada kawal. Makanya Jaka bahasa kasar itu sini untung wakil bupatinya Saripah pulang. Alhamdulillah. Jadi Jaka bahasa itu kita dukung bersama, mudah-mudahan Lobet Nabi itu terus maju. Amin amin maafkan. Para hadirin yang berbahagia, waktu juga dah memisah kita. Satu umat lagi lah. Lagi. Semingguan aku ya Allah mudahan aku kawa kagak rugut. Ini aja yang paling jauh. Nah, jadi malam tadi singgah dia no sekitar 3 jam ada merasa pinggang sudah. Beristirahat. Sudah hanya datang langsung dikasih tadi alhamdulillah bisa berhadir. Para hadirin yang berbahagia. Disebutkan tadi Kiai Hamid Pasuruan. Saya berkisah tadi. Guruku Bang itu. Nah, Kiai Hamid itu Sidin itu Basaiban. Habibnya Basaiban. Sidin itu kalau hendak di sini kan berdapat Rasulullah nang cepat itu menggaduh Ahlul Bait Nabi. Satu saatnya kita pasti datang Rasulullah mailangi cucunya tempat ikam di Sidin. Kan itu akal tadi. Jadi menggaduh cucu Rasulullah langsung kena nabinya lambat launnya datang ke rumah kita kena. Daripadanya ha ana laha ha ana laha. Hari kiamat kina tuh ujian Nabi awal masuk surga aku dan Fatimah. Summa ahlul bait hanya ulama nang bujur juga tuh. Mun ulama nang mata duitan. Udahan tersinggung. Pesantren dulu pencarian. Alhamdulillah guru danau bisa pesantren 3 buah kada pernah minta lawan bapak pemerintah. BC masjid 2 buah kada pernah minta lawan pemerintah juga. Orang subuh hidup saja guru danau berusaha seorang. Usaha tadi kisah sini apa aja. Almarhum di Kubah ni orang berdagang asa. Tahu deh. Nah, ulang-ulang soleh bahar itu kada mau langsung yang datang mengaji itu buka pondok pesantren kada ada. Aku membaca biografi itu terus usaha tuh. Datuk Kalampayan datang di Makkah membeli orang kampung kita bahuma di Sungai Tuang. Bahuma kada dan langsung bulah nang macam-macam. Nah, aku baca Abdul Wahab Rukan Hilir itu sampai ke benua berusaha. Kenapa? Adakah Nabi Rasul yang ada begawi? Adalah. Beda. Nabi Yusuf jadi raja begawi juga. Nabi Sulaiman ahli pertambangan Tanjung sini. Semua ada usaha. Jadi orang-orang salafus saleh itu supaya hidup jangan meminta-minta, ada usaha. Lalu nyaman hendak ikhlas tuh kawa. Amun kada ada usaha, apa kada ikhlas? Guru danau ini usaha Sidin 3 macam. Pertama burung sarang.
sarang burung bebas. Lagi bari 3 pikul. Wah ini 80 kilo aja lagi. Kebanyakan nambah udah saya bagi-bagi ya. Bagi-bagi ya sudah. Hasil sarang burung tukar-tukar emas. Emas belerang kena jual. Setiap tahun tuh menahan 30 kilo. Dijual kena kawa mohon pondok pesantren. Kawa kada pinta antar, terima kasih. Gugurakan. Kawa kada minta. Lawan pemerintah kada minta kawa. Gubernur datang awang bahri. Nah, abah guru gini-gini kada gin uang ada gin abah ada bisi duit juga. Berusaha. Orang berusaha tuh kada sedikit banyak. Ada usaha. Bahari toh nih abahnya bupati nih. Ya ada Pak Yos toh. Mau lahakan lawan arwah siapa jadi kehutanan di sini. Ajis datang ke rumah dan bupatinya. Biar nih bahagia dah pun diberi macam-macam jadi kami ini hendak memberi suratnya aja nah. Surat banyaknya surat apa? Oh sakanya memberi tanah nang dilangon jaga pian. Aku jak orang sini. Orang danau kan di situ. Kalau aku hakun berarti pengkhianat kelas kakap orang sana kok. Tuh berarti perampok kerennya. Ada bupati aja kan lagi. Ada juga hendak memberi BMW bahari. Pian BMW. Wah aku jangan BMW. Ayo bagus pian berdakwah bah. BMW itu apa maknanya? Banyak menyimpan wanita. Ada cucuk. Ya kan? Jangan. Ya, kada jadi juga macam-macam alhamdulillah. Jadi kita itu ikhlas karena Allah ada usahakan deh. Guru sakumpul tuh usaha intan berlian. Nukar intan berlian dijual kena dikirim makan sini. Nah makanya guru sekumpul itu lengkap guru kami tuh bunga sidin juga baik suara sidin juga ya kata alim sidin juga sugih sidin juga tak kumpulan alhamdulillah tuh kalau ada juga kurang alim tuh sugih alim cuma kada bungas kita kumpulan. Jadi guruku itu nama tadi siapa? Itu Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan itu pernah Habib dari Bondoso. Langsung Habib ini bapak dan Kiai Hamid di hadapan kami. Pak Yai, saya kada punya uang hari ini Pak Yai. Dua dibibitakan sidin nang satah karung gelepong toh. Masih aja duit. Masya Allah. Ada esaan memberi cucunya Rasul. Sampai sekarang adalah menandingi Ki Hamid belum ada. Gantinya Ki Hamid itu belum ada. No ada. Kenapa? Ki Hamid itu orangnya wali daripada aulia Allah Subhanahu wa taala. Sidin ini jaga bahasa kasarnya tuh Ahlul Bait Nabi juga, cuma bahasa hebat tadi. Kalau orang hendak jadi wali kah, jadi ulama besar kah, besar dosa. Lima Pak, bila orang tuh kada rapat, kada cinta, Ahlul Bait Nabi itu istidrat ilmunya. Lanjuran. Pahamilah. Arti lanjuran tuh samantara mulia dingin pasaran. Dengan orang mengaji saling banyakkan sekali ampihnya sebanyak juga. Itu lanjuran. Kenapa? Asalnya kealiman itu hubungannya kepada jauh daripada cucu Ahlul Bait Rasul. Itu hikam. Wali Songo itu siapa? Nah sama Sidin tadi. Sidin tadi itu Semarang tapi aslinya pasti Yaman. Akhirnya Siwun, Hadramaut, Inat itu Quraidah. Di situ tempat lahir para
aulia Allah Ta'ala. Sidin ini sama lawan siapa? Panglima Abdurrahman Al-Qadiri di Pontianak. Mana wali, mana pejuang. Wali dan pejuang. Kapal Belanda bari lalu di Pontianak tuh di menakibnya dana. Ditembak lawan Maria manjul. Ditawak Habib lawan hintalu buruk. Pacah kapalnya. Aneh bin ajaib kada. Itu karamat aulia. Sama Habib Basirih tuh nah. Waktu kita itu tentara Inggris itu memusuhi kita bermacam-macam cara bahari itu nah. Belanda. Lalu dibom di lampau Habib Basirih tuh. Gugurnya ke lampau sidin kayak beres tik ya. Sehingga ada berdua kada bulikan. Kada kayak kita Allahumma Allah bah malah pahe kawana. Ada nang mujarab sudah. Nah, banyak ikam orang masuk habaib itu husnul khatimah banyak. Ulama tuh banyak. Apalagi makamnya Qutbul Aktab. Apalagi makamnya Gaus bin Sayyid Ahmad Al-Badawi. Berapa kadi, berapa ulama nang mati kada kaum macam zikir. Kenapa? Suudzan dia sangka kepada Ahlul Bait Rasulullah. Disangka macam tadi. Di waktu itu ada seorang ulama suka mencaci lawan Habib. Habib ini nama sidin adalah Abdurrahman. Abdurrahman ini murid oleh Habib Salim. Akhirnya di waktu itu Habib ini bisa menambahi orang. Cuma menambah itu anu aja banyak kopi aja. Ginjal kah? Minum kopi sidin bang. Ampe, napa ampe? Kawalahan kebanyakan pasien. Jadi lalu Habib Abdurrahman ini gawian apa sih ngata? Nih, bakabun gawian sayur. Ujar Habib Salim, ikam dapati muridku Abdurrahman saja. Kina insyaallah ujarku tuh. Nang datangnya orang sugih sakit parut sudah. Hampir setahun sudah ada ampe. Akhirnya datang. Ujar Habib Abdurrahman aku kada diweni, muka diizin Habib Salim diweni, anu orang bahari kitu dot paguruan tah. Diweni. Kada ulun sudah padah. Ayo mau sudah padah ayo ha. Lalu sin duduk ke sini, duduk. Diputekekan sin sayur. Setengah panci di jarang sidin. Ini makan sampai kenyang. Udah boleh kada habis. Sampai kenyang. Masa behira. Akhirnya ampe. Lalu orang itu memberi amas 1 kilo. Ujar Habib, aku ini kada diizin oleh guruku, ilmuku ini diulah pancarian tuh kada diizin. Minta maaf aja. Bah, Habib gawian badanam sayur 1 kilo beb banyak di bay. Ada kawan aja aku mau ada izin kok. Nah, akhirnya orang sugih itu menghina kepada Habib. Wah, sombong Habib ini kada menerima. Nah, sini kalian tahu kayak kepada aku sugih. Nah, itu makanya tadi dibacakan innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Setiap orang saleh apabila nak mati pas datang malaikat, Fulan bin Fulan, ikam jangan takutanlah, anak ikam jangan takutan, keturunan ikam semua jadi orang saleh. Dan ikam jangan takutan di akhir kina surga sudah disiapkan. Itu setiap orang saleh. Makanya orang saleh itu lain pada orang sugih.
Orang sugih siapa? Orang hakun hau datang nang ini. Aduh hakun datang. Undang ada mau orang. Kalau ini nah datang di mana? Kalau tahu bujuk-bujuk alam mana-mana. Datangan kenapa? Wali Pang. Soaleh Pang. Nomor lu pangkam kena pemuda sugih. Anak manurutin kayak saya Hamid nih. Ya depan. Khususnya bukan kami, nak kadang datang dulu. Nah ngapa dan disasah? Orang bahari itu sarip pangeran tuh ulama. Sama nang dahulu manusia dulu tuh nah Pangeran Suryarsa. Itu lalu si dia tuh baguru kon Hatib Dayan. Hatib Dayan tuh anak angkat oleh Sunan Demak. Itu pulang tak Sunan Demak ini kan silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Ini apa manusianya mana 30.000 hadir. Orang Habibnya itu. Pemuda sugih benar ada pakai. Kenapa? Orang hak cucunya Rasul. Kemudian pulang nang diangkat jadi wali nah. Kami tehela Jami Karul Aulia, Heliatul Aulia, Takabatul Kubra, kitab tuh itu 90% cucu Nabi nama karamat tuh. Nang lain tuh bakarami lagi. Bakaramat cucu Nabi tuh. Syekh Saman Al-Madani siapa? Cucu Rasul. Datuk Kalambayan Bang siapa? Al-Idrus. Yang ada. Umumnya itu dianggap bakaramat. Mun hendak bakaramat ya begending lawan sidin nih. Begending, kalau begending lah. Mairingi lawan sidin lah. Itu mau bakaramat. Jadi kalau orang hendak mulia, ikutilah cucu Rasulullah. Apalagi menyakiti cucu Rasulullah. Luar biasa. Tadi. Lalu Habib Abdurrahman tadi kada pun menerima sidin. Ujisin aku ni sugih. Tahu lagi di mana sugih beb? Ayo dudukan di mana lawang. Dudukan. Di muka situ ada gunung. Lalu kabung sayur. Pajam mata pajam sini pajam. Bawa pajamnya. Buka mata. Han. Ayo amas bibeli jangan. Aku banyak mulai sudah. Ada pulang si ulama Maiterat. Habib Abdurrahman ini naik di Padang itu jam 5. Sarik ulama. Wali nang apa jam 5. Jam 5 tuh. Orang wali itu awal waktu sembahyangnya. Sini mana tuan gurunya suruh sini. Datang tuan gurunya. Ujian sini apa kisahnya? Kalau nyambut aku, pian tuh panglat sembahyang asar. Rumah si dia tuh kamarnya 8. Orang bahari ini rumah kamu gana-gana. Kenapa ciri orang bahagia tuh rumah gana kayak guru danau ini bisa rumah 31. Jadi kata mau bakal laki bini. Kenapa? Saya kong di situ, saya kong di sini kita udah bakal lahir. Lo kok nanti bakal lahir itu rumah halus. Alhamdulillah. Dan pulang guru danau bisa majlis 3. Tadi minantunya Habib Umar dari Hadramaut bailang alhamdulillah. Tadi ini insyaallah ada pulang Habib dari Yaman pulang. Guru danau mengamalkan habsi sudah 45 tahun. Rutin tiap malam Rabu jadi bisa majlis 3. Di Danau Panggang sudah 42 tahun. Di Bitin 43, di Tanjung 22. Nang Islamnya 1691. Ini bukan mencatatnya nah. Jadi datang Menteri Agama. Bagaimana pakai Islam makan orang was pilih aja. Apa hajatnya kabulakan? Nah apa hajat Dayak toh kabulakan nya. Misalnya mau masuk Islam. Wah gitulah jai. Aja kok. Abah guru inun hanyu sakadaru ya. Ini kan orang Islam ni wanga. Bila musim buah mengiau dang sana habis buah dusun juga Jadi hajat aja kabulakan. Nah apanya hendak
anakku sekolah doktor, bila lulus kena aku anak bahagia jauh ada masuk Islam aja. Ayo ya kami masuk salam. Ya, alhamdulillah 1691. Semalam bila 1000 aku benajar itu menyembelih sapi 25 ekor. Bila tanggal 2000 menyembelih sapi 36 ekor. Duitku juga Dia bintaran bupati aku ya tahu. Kemudian insya Allah kalau sampai kena 2000 aku nuker sapi 50 ekor kena. Benajar tuh untuk dikabul Allah Ta'ala kena. Mengsyukuri nikmat Tuhan, orang bisa masuk Islam tadi. Para hadirin yang berbahagia, kembali kita kepada Habaib tadi. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tadi itu adalah Hasan dan Husain. Sidin ini adalah Kutubul Aktab. Di atas pada Sidin ini Nabi Khidir. Yang wali itu mulai kayak camat juga. Baik camat hanya sekda, hanya bupati terus ke atas. Wali itu kayak itu juga. Nang paling makam tinggi Gaus. Gaus itu ada di dunia cuma 4 saja. Gawiannya Gaus itu tunggu 4 buncu Baitullah. Setiap rahmat Tuhan turun di 2/3 malam, Gaus inilah yang membagi-bagi sedunia ini. Nah, di bawah pada Gaus yaitu kutub. Nah, ada ikamnya kutub-kutuban ya kalau tok tuh nah. Lam takunil aktabu aktaban illa bita'dim bi rasulillah baiti rasulillah. Tidak harapan orang itu menjabai wali kutub bahwa saja kecuali takdim membesarkan Rasulullah, membesarkan keluarganya Rasulullah. Bayangkan kamu guru sekumpul tuh nah, aku hendak ke Jawa, guru langsung sinka bandara masuk dalam kamar. Aku masuk ya. Assalamualaikum. Nak kemana nyawa sini? Nak ke Jawa guru ya. Yang siapa dihadang? Saripah dari Yaman. Saripah dari Yaman dihadang sini. Bayangkan daripada saking cintanya kepada keluarga Rasulullah. Dan kemudian pulang guru sekumpul itu nang menjelaskan silap secara full mu'abadnya kah? Kitab-kitab Ahlul Bait Nabi itu Sidin menjelaskan. Lalu kami ini pintar tahu di Habib. Dulu bungol juga. Kenapa? Bila berpidato ya sudah. Sekalinya Ahlul Bait Rasulullah diutamakan guru sekumpul tadi. Lalu Habib Abdurrahman tadi rumah 8. Kamar 8. Ujasin itu siapa di dalam kamar tuh? Pian. Nomor 2 apa? Pian. Semuanya pian. Itulah karamat daripada cucunya Rasulullah SAW. Para hadirin yang berbahagia, setelah di waktu itu pulang, buka selamat datang. Kita tolong dibuka jalan, jangan ada yang salaman dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Fadal Bib.
Habib dari Yaman, syukur. Jadi untuk guru Danau namanya nyambungnya Habib pula. Saya minta doakan mudah guru Danau sehat. Supaya asa belum bisa berdakwah ke mana-mana. Dan mudah-mudahan kita pulang di sini dosa diampuni Allah dan diberkati oleh Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita tahun akan datang lebih sehat, lebih kuat lagi dan lebih berzikir. Usikum menafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh guru kita Abah Guru Danau. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa kita amalkan dan kita bawa ke rumah dan kita ajarkan pula kepada orang-orang sekitar kita. Kemudian barangkali walaupun ceramah beliau ini singkat karena kerinduan kita yang sudah cukup lama, mudah-mudahan tahun nanti kita bisa berkumpul kembali dengan beliau dan tausiahnya guru mungkin bisa lebih panjang lagi. Amin. Saya rasa demikian tadi tausiah dari beliau. Dan untuk menutup acara kita yaitu doa kepada Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar dari Yaman, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصلي وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما يا رب العالمين. وبارك لنا في هذه الحولية واجعلها حولية مباركة معمور بالخيرات والبركات ويعود خيرها علينا وعليكم وعلى هذه البلاد وعلى اندونيسيا أجمعين وعلى بلاد المسلمين يا رب العالمين. ويحفظنا وإياكم من جميع البليات والأذيات واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات في الحرز المكين من الذنوب والخطيئات. اغفر لنا ولكم ما مضى ويحفظنا فيما بقي وما هو آت. يصلح لنا ولكم الأولاد ويصلح البنات ويصلح الزوجات لنا صالحات طائعات عابدات لله رب البريات. ويبارك في هذه الزيارات واجعلها معلومة بالخيرات والبركات. ولا ننصرف وإياكم من هذه الزيارة إلا بذنوب مغفورات وحاجات مقضيات وتعود عليكم وعليكم مرات وكرات. ونحن وإياكم في أتم الصحات وأتم العافيات بجاه النبي محمد سيد السادات. يخلينا وإياكم عن سيء الصفات ويحلينا بحسن الصفات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أول الأولين ويا آخر الآخرين استجب دعانا ولا تخيب رجانا إنك على كل شيء قدير. وأطل أعمارنا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله لا إله إلا الله.
عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها ما شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت الماء في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا واصلح بها قوالبنا واصلح بها أحوالنا واصلح بها بناتنا وأولادنا ونساءنا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، إن قلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة ومن الغفلة إلى اليقظة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق والحقنا بخير فريق حبيب النبي محمد وأبي بكر الصديق. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن وقفنا على أعتابك يا عزيز يا غفار، يا أعتابك يا عزيز يا غفار يا عالمين. بقى وكمال حسن الخاتمة بعد طول عمر في خير ولطف وعافية يا رب العالمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، ارحمنا 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 والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين ومن حاطت بشفقة قلوبنا أجمعين. ارحمنا وإياهم برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عن يا لطيف بلطفك الذي وسع أهل السماوات والأرض الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الخفي 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 الذي من لطفت به كفي الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف. إنك قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة يا رب العالمين. ولا صرفتنا إلا مجبوري الخواطر، لا نرجع إلا ملانين اليد بخير الدنيا وخير الآخرة يا رب الاستقامة يا رب العالمين. ولا صرفتنا إلا مجبوري الخواطر، لا نرجع إلا ملانين اليد بخير الدنيا وخير الآخرة يا رب العالمين. اللهم يا محمد والمسلمين إلى أحسن محمد مولى بلال، خلينا عن سيء الخصال وفقنا حليب سني الخصال يا ذا الجلال محمد يا ذا الجلال، ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط. وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم بجاه نبيك محمد العظيم. اصلحنا واجعلنا صالحين وقربنا من الصالحين وحببنا من الصالحين وقرب منا الصالحين وخلقنا بأخلاق الصالحين واجعل أولادنا واجعلنا وإياهم وأحبابنا من جملة الصالحين بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام استجب دعانا ولا تخيب رجانا، إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. استجب لنا يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين. ارحمنا والمحبين والحاضرين والناظر رحمة من عندك تغني بها من سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Dengan pembacaan doa yang disampaikan oleh dari Yaman
tadi, maka seluruh rangkaian kita berakhir. Sekali lagi kami selaku Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid dan Haul Nabi Besar Muhammad Pangeran Syarif Hamid bin Ahmad Assegaf ini, apabila dalam penyelenggaraan ini terdapat kekurangan, kehilapan, kesalahan baik tutur kata dan perbuatan kami, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada tamu undangan, khususnya pejabat Pemkat Pasir, TNI Polri, kami telah menyiapkan konsumsi di musola. Mudah-mudahan Bapak bisa berkenan hadir di musola. Demikian tadi. Dan juga kepada seluruh jamaah, kami mohon kiranya memeriksa atau barang-barang yang ada ketinggalan. Bismillah. Minta tolong Habib Abdullah mau ziarah, tolong jangan ada yang salaman dulu, biarkan beliau khusyuk dalam ziarah. Minta tolong dibuka jalan di depan magom. Bismillah. Sekali lagi kepada jamaah, kami mohon memeriksa barang-barangnya dan kami minta agar bersabar karena kondisi jalan kita yang masih terbatas.
Sekali lagi para habaib, tamu undangan dipersilahkan ke musola untuk bersama-sama makan siang.